Halo semuanya, perkenalkan saya Tika. Hari ini saya mau membuat desain kebaya kutub baru menggunakan aplikasi Clo 3D. Ini sebelumnya saya sudah membuat rok jare, terus ini saya membuat kemben, dan di sini di bagian pinggang ini saya buat angkin. Ini buatnya gampang ya, polanya cuma kotak-kotak aja dan pasti kalian sudah bisa membuatnya. Lalu ini pola yang sudah saya buat ini mau saya singkirkan dulu biar nanti tidak mengganggu. Saya kasih di bawah sini. Oke, dan kita mau mulai membuat kebaya kutub barunya. Saya menggunakan tools polygon atau kalian bisa pencet H di keyboard kalian. Kita mulai dari tengah-tengah leher sini. Kita tarik ke samping. Ini bagian lehernya kita buat lurus dulu kayak gini karena kan ini kebaya kutub baru ya, jadi bagian belakangnya itu lebih enak kalau dia lurus. Lalu ini kita tarik ke samping untuk garis bahu atas, lalu kita tarik ke bawah untuk kerung lengannya kira-kira segini. Ini kita membuat pinggang dan panggul. Ini kebayanya saya kira-kira panjangnya segini. Lalu kita tarik ke atas lagi dan klik 2 kali. Nah, kalau udah kayak gini, lalu garisnya ini kan masih kaku ya, jadi kita rapikan menggunakan edit curve. Untuk kerung lengannya kita buat melengkung segini. Kita masukkan, lalu ini juga sedikit dimasukkan, dan untuk bagian panggul kita cembungkan gini. Lalu kita buat kupnat menggunakan dart. Dart ini kita tarik dari pinggang ini ke dalam kira-kira segini. Lalu untuk lebarnya saya isi 1,5, masing-masing 1,5 ya, bawahnya juga 1,5. Lalu untuk tinggi ke atasnya saya buat 16 dan ke bawahnya saya buat 12 cm. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terbentuk kupnat dan jangan lupa dijahit. Kupnatnya dijahit. Nah, udah. Lalu ini kita copy paste untuk yang belakang. Nah, lalu ini kita pencet edit pattern. Untuk yang belakang kan tengah belakangnya harus dibuka ya, jadi kita pencet tengah belakang, kita klik kanan, lalu pilih unfold yang simetris editing. Nah, ini otomatis yang kupnat ini sudah terjahit. Oke, lalu kita kembali lagi ke bagian depan. Untuk bagian lehernya, bagian leher atas ini mau saya naikkan untuk membuat kerahnya. Caranya kita klik kanan, lalu pencet ini offset pattern outline yang ini, kita klik. Dan ini kita isi 6,7. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah, lalu titik yang ini mau saya hapus biar tidak mengganggu. Pencet klik kanan, lalu delete point. Lalu bagian tengah muka ini, karena ini kan kebaya kutub baru, jadi nanti ada yang dibalik ke sini. Jadi ini mau saya tambah. Kita pencet offset pattern outline lagi. Ini kita tambah 4 cm untuk yang depannya. Lalu kita klik OK. Dan kita buat garis menggunakan internal polygon line. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Ini nanti untuk lipatan kerah talinya. Lalu ini kita beri titik dari sini. Kita beri titik, line 2-nya kita isi 4 cm.
yang sini juga 4 cm, lalu klik OK. Dan kita hubungkan lagi menggunakan internal polygon line. Titiknya kita hubungkan, klik 2 kali. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita copy paste untuk yang bagian sebelahnya. Kita copy pastenya, jangan lupa yang mirror paste ya. Kita mirror paste untuk yang sebelahnya, lalu kita klik. Ini usahakan sejajar, nah gini. Lalu kita mulai menjahit di bagian 3 dimensinya. Untuk yang belakang saya posisikan dulu ke sini, lalu ini kurang mundur dikit. Nah, udah. Untuk yang depan di sini. Sebelum dijahit, kerahnya ini harus kita lipat dulu. Cara melipatnya menggunakan ini, float arrangement. Ini yang pertama, ini kita lipat ke dalam sampai garis hijaunya ini hampir sejajar dengan yang merah. Lalu ini kita lipat keluar. Nah, gini. Yang ini juga, ini dilipat ke dalam dulu. Lalu yang ini kita lipat keluar. Nah, seperti ini. Ini polanya kita posisikan dulu. Lalu kita jahit. Jahitnya menggunakan segmen sewing, bahu ketemu bahu. Ini ketemu di sini, lalu bagian sisi juga kita jahit ketemu sisi. Oke, udah. Lalu bagian kerahnya, saya mau di 2 dimensinya aja biar lebih jelas. Yang ini ketemu dengan ini. Ingat ya, yang atas bagian sini, atas ini ketemunya di tengah-tengah. Lalu yang ini, yang atas ketemunya di tengah-tengah ya. Oke, kalau udah kita simulasikan dulu. Nah, ini udah tersimulasikan. Lalu yang bagian kerah atas ini belum kita jahit ya. Kita jahit dulu menggunakan free sewing. Ini sampai sini ketemu dengan sini sampai sini. Oke, kalau udah kita simulasikan lagi. Oke, ini kerahnya harusnya udah jadi. Ini selendangnya juga mau saya jahit. Ini dijahit dengan yang ini. Ini dijahit dengan yang ini, lalu kita simulasikan. Kita lihat yang belakang.
Oke, ini tinggal kita tarik sedikit. Nah, udah. Ini udah jadi. Selempangnya sini udah jadi, kanan dan kiri. Udah membentuk ya. Jadi kita tinggal membuat beefnya di bagian tengah sini. Sebelum membuat gift, kita buat tanda dulu menggunakan add point ini, lalu kita buat tanda. Untuk yang atas ini kita klik kanan ya, kita klik kanan, kita isi 22, lalu di bagian satunya juga kita beri titik 22. Lalu untuk panjangnya, panjang beefnya ini saya isi 30 cm, 30 ya, yang sebelahnya juga sama 30, lalu klik OK. Lalu kita buat beefnya menggunakan rib angel, saya buat di sini. Ini lebarnya saya isi 14, tingginya 30. Ini saya letakkan di sini dulu. Lalu klik edit pattern. Yang bawah ini ukurannya kita ganti ya. Jadi klik kanan, pilih yang change line ini. Ini kita isi 12 cm. Yang directionnya kita pilih yang bold. Lalu klik OK. Selanjutnya tinggal kita jahit. Oh, bukan 12 ting, 11 ya. Lalu tinggal kita jahit menggunakan segmen sewing. Ini ketemu di sini, yang ini ketemu di sini. Lalu tinggal kita simulasikan. Dan jadinya seperti ini. Karena ini beefnya terlalu panjang, mau saya pendekkan. Caranya yang ini titiknya kita naikkan dulu. Harusnya tadi 25 aja. 25,72 ya. Ini diganti 25,7. Pilih ini juga diganti 25,7 panjangnya. Ini pilih yang bold, klik OK dan kita simulasikan lagi. Oke, pas ya, ini ya nggak terlalu panjang. Selanjutnya tinggal kita mau membuat lengan. Lengan saya buatnya menggunakan rib angel. Kita klik kiri satu kali, lebarnya saya isi 14, lalu tingginya saya isi 55, lalu kita klik OK. Kita beri titik dengan add point. Kita pilih add point, lalu yang bagian sini kita buat titik untuk tinggi puncak. Kita isi 13, klik OK. Lalu pilih internal polygon line, kita buat garis miring. Dan kita netralkan, garisnya tadi kita pencet klik kanan, lalu pilih cut. Kita cut, lalu ini kerung lengannya kita edit menggunakan edit curve wrap. Nah, dibuat kerung lengan seperti ini. Ini saya mau lebarkan dikit lagi. Segini. Untuk yang bawah, ini
Untuk yang bawah bagian lingkar lubang lengan kita ubah ukurannya jadi 12. Kita pilih yang N, lalu klik OK. Dan tengah-tengah sini kita klik menggunakan edit pattern, kita klik tengahnya, kita klik kanan lalu pilih yang unfold. Lalu ini kita copy paste untuk yang lengan satunya, copy paste, kita taruh di sini. Untuk di 3 dimensinya kita menggunakan show arrangement point. Lalu ini saya tempelkan di sini. Yang satunya, lengan satunya juga saya tempelkan di bagian lengan. Nah, kalau udah tinggal kita jahit. Saya jahitnya di bagian 2 dimensi aja biar kelihatan. Saya jahitnya menggunakan segmen sewing. Lalu di sini ketemu ini ketemu di sini. Ini jahit dengan ini. Yang belakang juga sama, ini ketemu ini, lalu kita simulasikan. Nah, selanjutnya tinggal sisi lengannya kita jahit. Lalu warnanya ini mau kita ubah, kita pencet yang object browser, pencet property editor, lalu fabric yang aktif kita klik, dan warnanya kita ganti, yang ini bagian color kita ganti. Ini saya warnanya mau saya ganti yang warna pink. Warna pink ini, klik OK, lalu opacity-nya mau saya buat 80%. Kita klik enter, lalu ini di minimize. Nah, jadinya seperti ini. Ini walaupun ada kayak kotak-kotak kayak gini, tapi nanti kalau udah di render nanti jadinya bagus. Coba ya, saya render dulu. Nah, kalau udah di render nanti bentuknya jadi kayak gini ya. Ini kan jadi dia lebih rapi dan lebih halus. Jadinya seperti itu. Lalu ini ya, kalau kita animasikan, kita buat fashion show, hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.